melakukan semua itu, tapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang di-create oleh senjata Naya. Itu yang bikin kami sebenarnya. Kita sebagai atlet, angkatan saya sih cuma 180 kilo. Jujur saya pengen ngerasain nendang lapis tendangan senjata Naya. Dan dari senjata Naya juga tidak ada tindakan untuk mengatakan kalau itu semua adalah dibuat. Dia memperkuat statement itu. Jadi kita sebagai praktisi ya, sebenarnya bukan ranah hukum Pak, ini masih ranah bela diri. Ini masih nilai etis bela diri. Di saat kita berbicara, kita harus membuktikan. Itu dia sebenarnya sedang. Terus kalau misalkan memang tadi Bapak bilang sosial media untuk mencari uang, untuk ini, untuk itu. Uang, bisnis sama. Tapi kalau memang tujuannya untuk mencari bisnis dan menggunakan special effect, kan semua orang di YouTube menggunakan warning, disclaimer, jangan melakukan tindakan ini tanpa pengawasan profesional atau hanya bukan profesional. Kalau memang itu adalah editan, mohon dikasih tahu juga. Sebenarnya kita dari awal sudah memberitahu itu. Kita sudah memediasi itu. Kalau memang itu editan, itu bagus ya. Berarti tim kalian memang mempunyai tim produksi yang solid. Karena dengan tim produksi yang sederhana, kalian sudah bisa mencapai sesuatu yang sampai Hollywood itu mengakui. Cuma kenapa kalian menambahkan dengan disclaimer kalian yang seakan-akan tim klien kami, tim klien Bapak seakan-akan tim klien Bapak itu seperti Superman. Itu aja sih Pak. Tapi karena kita sosialisasi berusaha mengarah ke sana, mereka semakin membuat video, semakin menyatakan kalau mereka, wah apalagi sampai dia ngeluarin video ditembak dia bisa meninggal. Itu kalau anak kecil ngikutin Pak Bapak kebayang. Self defense, kita semua orang yang beberapa dari kita latihan self defense juga, terutama self defense yang dilatih juga sama polisi. Di saat berlatih, tidak mungkin kita menangkis bolok. Dengan kita berlatih bawa golok setajam-tajamnya, kita sabet orang suruh tangkis, pasti pakai dami. Ngebongkar pegangan senjata, pasti pakai dami juga senjata. Kalau mereka kan menggunakan barang asli, itu berbahaya untuk pendidikan. Coba kita bayangkan anak kecil, kakak adik yang di dapur, habis nonton Cynthia Chandra Naya. Coba dong itu tadi tangkisannya. Kalau tangan sakit, kalau pisau terpotong. Tidak ada unsur pendidikan di situ menurut saya. Begitu loh, makanya kenapa masyarakat mulai resah dan menyatakan ini adalah salah satu pembunuhan publik. Itu loh Pak. Secara bela diri, secara nilai etis kami. Begitu Pak. Dorong jariah. Ada juga ternyata kita baru menerima di Facebook ada orang mengeluarkan hasil ronsen dokter, anak ini dia mencontoh tendangan betonnya. Kalau itu ada disclaimer, itu mengatakan kalau itu adalah hasil editan dan tindakan profesional, maka anak kecil tidak akan melakukan. Begitu. Malah kita ngeluarin video ini untuk masalah itu, Cynthia Chandra Naya melakukan live di pasar, nendang pilar beton. Nah, intinya dia tidak menangkap karena tidak mau menjawabkan. Pada saat dia bikin video pertama, pilar beton itu tendang, bom, pecah Pak. Kulit pilar beton itu pecah. Pada saat dia melakukan pembuktian, lecet pun tidak. Pembuktian apa ini? Sedangkan kami meminta pembuktian itu di depan publik, di tempat yang bukan disediakan. Kenapa kita pilih Polres? Karena Polres itu tempat yang netral. Ada beton, ada tiang, ada batu, kita bawa durian. Coba aja praktekkan. Video-videonya kalian disclaim nyata. Karena kan nyata, mereka bilang itu nyata. Pak, izin Pak, sebelum Pak, saya mau konfirmasi dulu. Ini kenapa ya kok mediasi itu kan kita sebatas silaturahmi itu tidak menyerang dan kita ada di Polres ya. Kenapa pihak yang bersangkutan tidak mau bertemu dengan kami? Kenapa harus diwakili? Padahal dia dikuat-kuat di medsosnya bahwa dia terima silaturahmi dan mereka berdua satria tidak pernah mundur dari masalah. Kenapa lawyer? Sekarang yang datang Bapak dan tim, tapi mereka kita tidak barbar, Pak, kita edukasi semua. Kita itu fighter. Bukan preman. Iya, kenapa pakai hukum gitu loh Pak? Padahal ini kan silaturahmi bela diri, tapi kenapa hukum yang datang? Saya jelaskan ya. Dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa pemanggilan atau undangan daripada Cynthia Chandra Naya ke Polres ini kurang jelas informasinya.
kayak seperti itu. Jadi pihak Polres pun dalam hal ini melalui Intel itu menyampaikan juga kurang jelas apa yang dimaksud undangan itu ke Polres. Kita secara hukum atau praktisi hukum itu menilai berarti berkaitan dengan masalah hukum, sehingga kita menyikapinya dengan ilmu yang kita punya. Jadi kita konfirmasi tadi sebenarnya langsung dengan Kasat Intel, konfirmasi sebenarnya ada apa, ada masalah apa. Klien kami dipanggil ke Polres kan gitu. Kalau kita berbicara dengan Polres kepolisian itu kan kita tanda kutip berarti ada masalah hukum kan seperti itu. Ya Pak, kalau dikonfirmasi aja Pak, nggak ada masalah hukum, biar datang dan ditungguin. Iya. Oh iya, ini tungguin Pak, karena kita nempuh perjalanan jauh sekali datang ke sini. Nggak apa-apa, ditunggu aja Pak. Kita pengen ketemu. Nggak usah takut kan Pak, kalau nggak salah. Ya udah, datang aja Pak. Bukan masalah takut atau Ya datang aja Pak, ditunggu Pak. Jadi gini, kebetulan Mbak Cynthia berserta dengan Master Agus Imanjaya sedang melakukan syuting juga di hari ini. Ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Saya pulang masih sampai besok. Nggak apa-apa, nanti Iya. kita sampaikan nanti seperti apa persiapannya. Kita sampaikan juga kepada pihak dari Ginting. Seminggu gue tunggu. Pada prinsipnya kami menerima dan sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman. Silakan tuh Bro Reni. Pak, saya mewakili teman saya Pak, saya artis, dan itu saya pasca Pak. Melepaskan Pak. Kita ini mediasi di Polres ini bukan karena masalah hukum Pak. Ya, Kita mediasi di Polres ini supaya ada yang menengahi, supaya tidak terjadi apa-apa. Betul. Jadi kita datang sini jauh-jauh, ini dari Tasik Pak. Dia sendiri di Jakarta kumpul, baru berangkat lagi ke sini kan. Jadi kita ini di sini cuma mau mengklarifikasi aja Pak, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak melihat kayak kumpulan publik Pak. Seperti yang Bang sudah dibilang, nanti siapa tahu ada anak kecil mengumpulkan, nanti kan terjadi hal yang tidak diinginkan Pak. Nah ini cuma hanya itu udah bawa barang bukti seperti duren, batu atau besi, supaya dia memberi apa namanya, memberi benar-benar sakti Pak. Ya pembuktian lah. Kalau dia benar-benar sakti, kalau udah terbukti, udah ada videonya, saya Pak sama teman-teman bakalan berburu sama dia. Pak. Jadi nggak usah takut gitu loh Pak. Tapi kalau sebaliknya Pak, kalau dia memang tidak mampu melakukan itu, ada baiknya dia mengklarifikasi. Benar. Ada baiknya Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan lupa gitu loh Pak. Ini kan ada komunikasi nih sebenarnya maksud tujuan daripada teman-teman di sini. Iya, Pak. Ditangkap ya. Kita Pak, maksud dan tujuan kita ini kan bukan sehari 2 hari Pak. Kita itu menghubungi Cynthia itu sudah Berminggu-minggu. 3 mingguan lebih Pak. 3 minggu semua ditolak. Udah ditolak. Nah 3 minggu itu waktu yang lama Pak untuk koordinasi masalah kita ketemu di sini. Masa selama 3 minggu ini kita udah berhubungan sama Polres, masa ada miskomunikasi buat Cynthia datang ke sini ketemu. Kita hanya silaturahmi untuk mengklarifikasi masalah ini Pak. Hanya itu aja. Saya tegaskan lagi bahwa penyampaian dari pihak itu kemarin itu kan memang kurang bisa ditangkap oleh pihak Cynthia. Sehingga kami menganggap ketika pihak Polres atau kepolisian mengundang itu kan kaitannya pasti berkaitan dengan masalah hukum. Nah itulah yang kita tangkap kemarin. Sehingga kami lah yang hadir gitu. Itu kan masalah hukum Pak. Sampai sekarang udah mau konfirmasi tinggal bapak dan pot seperti itu ya. Ya boleh. Ini yang masalah. Nah kita mau Bagaimana jawabannya? Enggak, nanti dulu tunggu sebentar. Maaf ya Pak, saya mau bertanya. Dengan mengirim lawyer, apa ada kemungkinan Mbak Cynthia merasa punya celah hukum kepemilikan senjata api atau mengenai pembunuhan 5 orang sampai dia kirim lawyer karena takut ada tuntutan di situ? Nah itu dia. Baik, ini saya sampaikan juga bahwa di sini terkait dengan sosial media kita sudah mengumpulkan beberapa data yang meskipun akun-akun yang memang tidak bertanggung jawab yang menyerang dan diskredit. Ya, nah itulah yang perlu kita validasi lagi. Kita validasi lagi kebenaran daripada konten-konten yang sekarang ini juga kita sedang kumpulkan. Mana-mana konten-konten yang benar betul-betul itu milik daripada tim Cynthia Chandranaya atau bukan. Ini kita sedang melakukan klarifikasi juga. Kita akan melakukan langkah hukum ke depannya nanti. Pak itu kan berdasarkan fitnah ya Pak. Itu Bapak pikir nanti si CC ini difitnah. Terus
Kalau yang pernyataan dia langsung dari mulutnya yang ada di video bahwa dia bilang bela diri MMA itu tidak bisa buat tarung di jalanan, bahkan bela diri dia itu lebih mampu untuk bisa melawan preman, begal, dan bela diri dia itu terlalu mematikan untuk bisa digunakan di MMA. Itu saya lihat keluar dari mulutnya sekarang. Itu dari mulut Bapak, bukan masalah fitnah, bukan dari sini, itu mulut dia. Itu di video bisa lihat. Itu video semua. Kan video dia view-nya ratusan ribu. Nah, yang view itu jutaan. Kalau satu bulan. Kalau kita bicara bisnis, uang semua. Nah, Nggak mungkin dia tidak. Videonya dia itu Pak. jadi nggak mungkin mulutnya ngomong A yang keluar B. Nah, kecuali mungkin kita bisa lihat. Bukan dari ini, bukan dari akun, Bukan rekayasa. bukan rekayasa. Iya, betul. Jadi terima kasih kembali atas tanggapan. Cepatnya ini kita coba hubungi Mbak Lia, artinya dengan segala aktivitas yang kami tahu aktivitasnya. Jadi kalau bicara masalah hak, dia ada aktivitas nanti kami sampaikan. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, saudara-saudara kami di sini, saudara-saudara kita, kami akan sampaikan hari ini juga. Tidak perlu khawatir. Sekarang itu udah ada HP Pak. Sekarang udah ada media, tinggal Iya. ditembak di lospek. Jadi kita mau ketemu hari ini. izin mas, iya. Izin Iya, Pak. Artinya ada profesi kami yang punya prosedur. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak untuk prospek via telepon segala. Kami kan bukan praktisi bela diri mas. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kami adalah lawyer, praktisi. Sama-sama kita praktisi, tapi beda cara. Jadi tolong sampaikan juga. Iya, Kami juga akan menyampaikan. Jadi kami di sini tanpa reserve atau pemahaman seperti ini, ada pemahaman praktisi bela diri. Kalau seperti ini ya mungkin beda jas kami ataupun aktif kami kepada Mbak Naya dan Mudi. Tapi yang disampaikan tidak ada teman-teman datang ke sini, itu mas. Jadi sekali lagi yang kami tegaskan tidak ada berkaitan dengan. Jadi Tapi baru kita tahu. datang ke sini itu karena salah satu ada juga aktor orang yang sering syuting salah satu tim matching dan lain-lain, siapa namanya Junior. Dia mengaku sebagai adiknya Master Agus. Dia mengetahui dari berhari-hari dari seminggu kalau kita udah mau sini. Ya, Bahkan dia mengundang kita ke sini. Kalau saya perempuan adiknya. Ya kami tahunya kan dari pemahaman anggota Iya. kepolisian ya. Dan kami cross check orang itu ternyata ada di setiap video. sana jam muter-muter rasanya kok Minta digeruduk. Tadi kan Bapak bilang semua pernyataan itu baru ada di Jabat Cynthia Chandranaya ya. ya alasannya kita kan yang rutin kan ke sana manajer ini manajernya ya. orang Ya, depan saya ya kenal kan Kita Pak masih bicara. adiknya Dari pertanyaan kecil dari pernyataan pertama Bapak itu saya tanya ngomong nih, jadi keluar manajernya itu nggak valid itu. ada Ya. mas katanya Apa yang baru masuk dikatakan nggak ada manajernya itu kira-kira sesuai dengan kebenaran atau tidak? Jadi gini, sudah mas ya. Artinya kembali ke utara. Kami hadir di sini karena ada juga indikasi pelanggaran. Pertama itu, karena kehadiran undangan Emosi. panggilan bisa dari pihak Polres. Maaf Pak, yang melanggar hukum siapa? Dugaan pelanggaran hukumnya dari pihak sana apa pihak kita? Kami tidak tahu makanya. Kita karena nggak bawa lawyer, kita nggak ada yang melanggar hukum. Ya. Jadi gini Mbak, tadi kan saya mau waktunya untuk menjelaskan ini ada panggilan dari pihak polisian, undangan panggilan bisa dari pihak Polresta Bandar Lampung untuk hadir. Dugaan ada pelanggaran hukum. Bukan, jadi untuk mengundang. Jadi setiap pihak yang dipanggil ke pihak kepolisian diduga kan ada proses pelanggaran hukum. Jadi ya ada permasalahan, tapi tidak diceritakan seperti itu. Jadi maksud kami untuk mengklarifikasi seperti itu tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang untuk mengundang. Seperti itu. Baru tahu di sini. Kita udah dari. Bentar Pak. Maaf Pak, pertanyaan saya adalah apakah yang diucapkan oleh manajernya itu seharusnya kan manajer itu kan mewakili dari seseorang ya kan sebagai juru bicara. Berarti seharusnya apa yang diucapkan manajernya itu adalah ya mewakili betul mewakili si orang yang dimanajeri itu kan. Nah maka berarti kalau si manajernya berkata bahwa Mbak Sisi pernah bertarung dengan 40 orang, 5 orang mati di tempat, sisanya beberapa orang lainnya masuk meninggal di rumah sakit dan sisanya cedera parah patah tulang, itu seharusnya manajernya benar dong. Kalau kata-kata itu tidak benar, berarti gimana tuh sebagai manajer? Ya, Kita sedikit ya, manajernya itu kakak kandungnya. Oh iya, manajernya kan kakak kandungnya seharusnya tahu betul ya Pak ya. Jadi gini, untuk masalah hubungan antara manajer dengan anaknya dan lainnya,
apabila memiliki hubungan saudara yang lainnya kami belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Mbak Anjarwedi manajer dan menyatakan satu statement dan yang lainnya, kami baru dengar dari Bang Febri. Kami nanti akan verifikasi dulu mengenai, makanya tanggapan kami tadi adalah berdasarkan hasil kita diskusi yang hangat pagi hari ini setelah breakfast dan latihan mungkin bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Weni ini berbeda dengan yang disampaikan. Artinya yang menyampaikan di poin ini ya, kalau yang lain saya kurang paham validitasnya, tapi yang disampaikan Bang Febri ini kan dari Mbak Anjarwedi, bukan dari Mbak Aida. Kalau ada yang narasi yang lain nanti saat kami coba. Kalau untuk narasi Pak, Bung Bram, tolong kumpulan video dari Mbak Cynthia dan Naya sendiri kita kumpulkan, kita pertontonkan di sini dulu. Yang statementnya keluar dari video yang kita di grup. Atau seperti ini kami kita konfirmasi dulu. Intinya nanti kami sampaikan terlebih dahulu kepada apa tanggapan dan kawan-kawan hari ini seperti yang sudah kita sampaikan. Kalau memang menurut saya itu sangat berharga, kalau memang itu kami sampaikan dulu. Kalau kita soalnya kita pernah melakukan video respon. Oh iya. Terus videonya di take down, video yang kita respon di take down sama CTA. Kita untuk menghindari itu, kita membuat video kumpulan Pak dari video-video yang mau kita kirim. Dan itu dari channel langsung officialnya Cynthia dan Naya. Ya. Kalau saya berpendapat tadi kan ada rekan-rekan menghadirkan. Serah kita lihat dulu atau kita lihat dulu aja. Sabar. Ini kameramen juga ini Pak. Asli ini. Pak, izin mau minum. Bapak-bapak sama ibu yang mewakili ini sebenarnya nggak tahu pasti masalahnya apa sampai kita kesini tuh bener-bener nggak tahu pasti. Belum tahu. Jadi asal kesini aja. Bukan asal sini. Mungkin kalau wanita yang berbicara sama wanita sama ya. Jadi jadi mohon maaf gini. Jadi kemarin kami hanya diberitahu bahwa ada anggota. Ya, jadi dia bahasanya kami dari anggota kepolisian Polresta. Nah, mengundang Mbak Cynthia Chandranaya ini untuk hadir hari Sabtu jam 8 itu hadir. Nah, kemudian bahasanya begini lah, yang namanya orang awam hukum kan, kalau dipanggil hadir tanpa dijelaskan, harusnya kan dijelaskan nih, ini loh bahwa kami diperintahkan ini untuk begini. Oke, nah ini nggak ada, hanya disuruh hadir. Nah, jadi pada saat itu konsultasilah dengan Pak Jurnalis ini. Kalau misalnya yang namanya dipanggil diundang ya, polisinya itu kan pasti akan berpikir bahwa loh kami sebenarnya ada salah apa, ada masalah apa, seperti itu kan. Nah, tidak dijelaskanlah bahwa ternyata ada kawan-kawan nih dari Jakarta hadir. Ini kan bisa tidak yang polisi yang bersangkutan yang bilangin apa namanya mengundang bapak-bapak untuk hadir di sini langsung dihadirkan di sini biar kita bisa menanyakan dia menyampaikan mengundang bapak itu ya Benar apa enggak? Ada di sini Pak Dede atau Pak dari Iya. Dari belakang. Dari itu apa hanya bisa Pak ada surat bisa. Nanti ada Pak Dede yang mengundang. Secara lisan jam udah malam, kita sudah jam 10 malam datang gitu. Jadi disuruh hadir hari ini jam. Jadi hari ini jadi sore dalam waktu dekat kita beda. Nah, jadi kan informasinya kan tinggi. Kecuali kalau digeser ke sana juga. bahwa ini loh kawan-kawan misalnya kan dari bela diri satu ini mengundang untuk bahwa di Polres kan untuk mediasi atau seperti apa yang mungkin itu akan lebih jelas. mohon maaf Bu, Ibu sama Cynthia ada hubungan berapa? Udah kenal berapa lama? Tim lawyer. Berarti baru kenal kan? Iya. Kalau apa namanya Mereka langsung ditelepon tahu materinya. prosedurnya gimana Cynthia Terus kok mau jadi tim lawyer mereka? Kenapa kan? Iya, jadi gini, ini kan
Jadi kalau misalnya lewat telepon itu berarti kami tidak profesional sebagai kuasa hukumnya. Jadi maksud kami ini dari sini nanti kami akan langsung konfirmasi. Gitu loh. Oh, kalau gitu gini aja, kita akan menjalankan aja lah. Biarkan dulu tim hukum mengonfirmasi. Ya. Kira-kira berapa lama waktu? Berapa jam? Jadi izin jadi Ini harus pasti, Pak. Ini harus pasti. Jadi Bapak tolong hargai posisi kami. Ya, mendapat kuasa secara jadi sebagai kita semua ini kami sangat memahami lah keinginan kawan-kawan kita sudah proses praktisi di lagi. Karena artinya tadi disampaikan sama kami praktisi itu. Abang-abang saya, saudara-saudara kita semua di sini praktisi di lagi. Jadi kami mencoba memahami lah. Abang-abang saya, mbak-mbak saya, saudara-saudara kita harus sama memahami profesi kami juga. Jadi apapun ketidakpuasan, apapun yang dibutuhkan dari klien kami akan sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa langsung via telepon. Jadi prosedur kami seperti itu, Pak. Jadi tadi juga kami minta ke pihak polisi yang berkaitan. Tadi sampaikan tidak ada yang menurut kami dari MMA. Jadi makanya tadi Bang Dewi segitu aja masalah MMA juga berantem bela diri bersatu ya Bang Dewi. Nanti yang disampaikan Pak Kasat ini MMA. Nah, ini apa yang kami tahu. Gitu. Kalau kami soal mungkin sebenarnya kali ini bisa karena bisa dikenal sebagai juara MMA. Iya. Ini dari situ dan kami nggak tahu yang nggak mungkin reputasi MMA. Jadi kalau untuk klarifikasi kita butuh berapa lama? Secepatnya. Kalau coba Bapak di maksudnya kita pegang terus. Iya, tadi udah saya lihat, kami lihat. Yang maksudnya kita bisa koordinasi ke Bapak. Oh iya. Karena Pak ini kan bukan masalah hukum. Saya pengen ketemu orangnya dan pengen ketemu kalau memang dia merasa bahwa itu tidak benar maka klarifikasi. Karena dia meresahkannya di publik sosial media maka dia harus mempublikasikannya. Kalau dia mau atau klarifikasi di depan sosial media. Jadi tidak melalui perantara. Kita semua kita akan sampaikan. Makanya kami minta waktu. Siapa yang bisa menghubungi? Nomor kontak dari pihak kawan-kawan bela diri bersatu konfirmasi. Untuk konfirmasi. Enak sih dari pihak kita yang minta nomor mereka. Jadi kalau dia yang nyatet, belum tentu dia ngubungin. Belum tentu dia nelpon. Ya, di sekolah. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungin Pak? Ini WhatsApp ya Pak ya? Iya. Namanya apa? Bisa. Jangan pas Tadi yang pertama kayak gagal. Ini udah, ini nggak salah pola, enggak. Pola langsung lagi Penonton berapa? 900 lebih. Karena sinyal itu suaranya nggak ada. Terus pada kabur sama temen. Faktor kita ketemu kita mungkin Iya Pak. Iya. Iya. Kalau gitu mediasi sampai
di sini Pak ya. Ya. Jadi kita tinggal konfirmasi, kita berhubungan Pending dulu ya, menghadirkan pihaknya dulu. bisa siapin lah Pak ya. Pending guys. Tepatnya apa Takut guys. jam Nggak jelas nih guys. soalnya kita ngejar dari juga Pak keluar. Jam berapa? 11 kan, 12 kan, 12. Nggak apa-apa Pak, malam juga saya bisa. Siap, Besok siap. juga saya bisa ditungguin. Oke. Atau misalkan udah pada pulang aja, kita yang datang, bikin pernyataan resmi, kita tunggu. Mau ke campnya siapa boleh, mau ke alamat mana boleh, bawa apa boleh, lawyer apa boleh. Tapi harus secara publik Pak. Karena mereka kan cari uang membohongi publik. Katanya, kata netizen. Ini kan saya kata netizen, Bapak boleh cari di Kita akan konfirmasi dulu. Nah nanti jadi saya maunya secara publik lagi, tidak secara diam-diam. Yang jelas Itu aja. apa yang disampaikan itu kita tampung semua, nanti kita sampaikan bagaimana dan bawa lagi tempat. Ya, kita minta waktu, bicara dengan mereka. Tapi kalau masalah waktu kita bisa panjang di sini. Kalaupun misalkan besok lusa ada juga PSKT Lampung siap. Ya, oke. Iya, siap datang. Sudah tahu. Ya. Oke, kalau gitu Iya. Kita segera konfirmasi. kalau itu pertemuan yang tapi hari ini terima kasih buat tim kuasa hukumnya sini. Iya. Semoga ada jawaban dari depannya Pak. Iya, oke. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak waktunya. Iya betul. Maaf saya distancing. Oh iya. Makasih. Iya. Ya.